Setelah Perang Dunia II berakhir, dunia seolah tak pernah benar-benar damai. Bom atom telah dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, meninggalkan bayangan ketakutan baru, senjata yang bisa menghapus umat manusia dalam sekejap. Dua kekuatan besar muncul sebagai pemenang perang, namun juga sebagai lawan yang saling curiga, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dari sinilah sebuah babak baru dalam sejarah dimulai, sebuah perang tanpa pertempuran langsung, namun penuh ancaman. Inilah kisah Perang Dingin saat dunia nyaris membeku. Setelah Nazi tumbang, Eropa terbagi dua. Di barat, Amerika Serikat bersama sekutu berusaha membangun kembali demokrasi. Di timur, Uni Soviet menanamkan ideologi komunisme di wilayah yang mereka kuasai. Perbedaan ideologi ini menjadi jurang yang semakin dalam. Amerika percaya pada kapitalisme dan kebebasan pasar, sementara Uni Soviet memperjuangkan sosialisme dan kontrol negara. Dunia pun terbelah dalam dua kubu. Winston Churchill menyebutnya sebagai tirai besi. Eropa kini terbagi antara barat dan timur. Untuk mempertahankan pengaruhnya, Amerika membentuk aliansi militer NATO pada tahun 1949. Tak mau kalah, Uni Soviet membalas dengan membentuk Pakta Warsawa. Kini, dunia seolah terbelah dua. Siapapun yang berdiri di tengah akan terseret oleh salah satunya. Namun, bukan hanya ideologi yang dipertentangkan. Kedua negara ini terjebak dalam perlombaan senjata terbesar sepanjang sejarah. Amerika Serikat mengembangkan bom hidrogen, dan tak lama kemudian Uni Soviet membalas dengan bom serupa. Ribuan hulu ledak nuklir diproduksi. Rudal balistik antar benua siap diluncurkan dalam hitungan menit. Dunia hidup dalam bayang-bayang kiamat nuklir, di mana satu kesalahan kecil saja bisa menghapus peradaban. Meskipun Amerika dan Uni Soviet tidak pernah bertempur langsung, Perang Dingin memalaskan berbagai belahan dunia lewat perang proksi. Di Korea, tahun 1950, Amerika dan sekutunya mendukung Korea Selatan, sementara Uni Soviet dan Tiongkok mendukung Korea Utara. Hasilnya, perang brutal yang memisahkan semenanjung hingga hari ini. Lalu di Vietnam, Amerika kembali turun tangan melawan gerilyawan komunis yang didukung Soviet. Namun, perang panjang itu berakhir dengan kekalahan yang memalukan bagi Amerika. Tak hanya di darat, laut, dan udara, persaingan juga merembah keluar angkasa. Pada tahun 1957, Uni Soviet mengejutkan dunia dengan meluncurkan Sputnik, satelit pertama di orbit. 4 tahun kemudian, Yuri Gagarin menjadi manusia pertama yang mengelilingi bumi. Amerika tak mau kalah. Pada tahun 1969, mereka mengirim Neil Armstrong menanjakan kaki di bulan. Perlombaan angkasa bukan sekedar teknologi, tapi juga siapa yang unggul di mata dunia. Titik paling menegangkan datang pada Oktober 1962. Krisis rudal Kuba. Amerika menemukan instalasi rudal nuklir Soviet di Kuba, hanya 150 km dari Florida. Dunia menahan napas. Armada kapal Amerika mengepung Kuba, sementara Soviet bersiap mengirim pasukan. Selama 13 hari, dunia nyaris masuk ke dalam perang nuklir total. Akhirnya, setelah negosiasi rahasia, Soviet menarik rudalnya dan dunia selamat dari kehancuran. Namun, ketakutan itu membekas lamanya. Pada tahun 1970-an, kedua pihak mulai sadar perlombaan tanpa akhir ini hanya membawa kehancuran. Terjalinlah kebijakan detente, hubungan yang lebih tenang antara Amerika dan Soviet. Perjanjian pembatasan senjata nuklir ditandatangani. Namun, konflik tampaknya benar-benar hilang. Invasi Soviet ke Afghanistan tahun 1979 kembali memicu ketegangan. Amerika mendukung kelompok mujahidin, termasuk tokoh yang telat akan mengubah sejarah dunia. Akhir Perang Dingin datang bukan dari medan perang, melainkan dari dalam. Uni Soviet runtuh oleh beban ekonominya sendiri dan tuntutan rakyat yang menginginkan kebebasan. Tahun 1989,
Tembok Berlin, simbol pemisah timur dan barat, runtuh. 2 tahun kemudian, Uni Soviet rasmi bubar. Dunia menyaksikan akhir dari sebuah era yang selama hampir setengah abad membuat umat manusia hidup dalam ketegangan. Perang dingin tidak pernah menjadi perang, namun ketakutannya nyata, ancamannya nyata, dan dampaknya membentuk dunia hingga hari ini. Dari tirai besi, perang proksi hingga perlombaan luar angkasa, kita belajar bahwa dalam ketegangan dan perbedaan ideologi selalu ada resiko kehancuran. Perang dingin adalah saat dunia nyaris membeku.